kabar? Annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Febriani Elvida, nama saya bisa dipanggil Feby juga ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bahasa Korea yang digunakan dalam kampus. Nah, biasanya kalau kampus berarti makanya judulnya seperti ini, Selgiroun Dehak Senghwal. Jadi Selgiroun Dehak Senghwal itu adalah kehidupan kampus yang bijaksana. Jadi kalau mungkin teman-teman familiar dengan kata Selgiropta itu artinya adalah bijaksana atau dalam bahasa Inggris bisa diartikan wise, dan Dehak itu adalah kampus atau universitas, Senghwal itu adalah kehidupan atau kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan belajar beberapa hal atau kosakata-kosakata maupun tata bahasa yang berhubungan dengan bahasa Korea yang digunakan di universitas. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang 내용의 의미, kemudian 설명. Itu nanti kita akan mengambil contoh yaitu tentang percakapan dari mahasiswa dan juga pengajar dalam bahasa Korea. Jadi nanti saya akan menjelaskan ini arti dari percakapan ini tuh apa sih, kemudian isinya seperti apa sih gitu ya. Kemudian selain itu kita akan belajar tentang 문법. 문법 itu adalah tata bahasa. Kemudian kita akan belajar tentang bande pyohyun. Bande itu adalah yang berlawanan, pyohyun itu adalah ekspresi. Jadi bagaimana kita menemukan ekspresi yang sedikit berlawanan, mungkin dalam bahasa Korea ini agak aneh kalau digunakan, tetapi mungkin kita terbiasa menggunakan itu dalam sehari-hari kita di dalam bahasa ibu kita, seperti itu ya. Kemudian kita akan juga belajar tentang banmal maupun 존댓말. Nah, banmal itu adalah kalimat atau misalkan bentuk sopan, bentuk tidak sopan ya. Jadi yang bukan tidak sopan sih, tapi lebih santai dan biasanya digunakan untuk orang-orang yang sepantaran dengan kita atau teman kita biasanya ya. 친구 kalau dalam bahasa Koreanya, atau yang lebih muda. Sementara 존댓말 ini adalah tentang bahasa sopan. Jadi kita melihat orang-orang yang lebih tua, kemudian kita menggunakan 존댓말 atau honorific ya dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian tidak lupa kita akan melihat beberapa arti dari kosakata-kosakata yang mungkin sulit, dan selanjutnya bagaimana cara menjawab. Dedap halte itu adalah bagaimana cara menjawab apabila dihadapkan pada suatu situasi seperti itu. Oke, tidak berlama-lama lagi kita akan lanjutkan ke 내용의 의미 atau 설명. Nah, di sini ada percakapan ya teman-teman. Tadi saya sudah bilang ada percakapan di sini. Percakapan antara siapa kira-kira? Antara mahasiswa ya. Jadi mahasiswa dengan di sini ada yang namanya Kim Gyosunim. Kim Gyosunim ini adalah, berarti kira-kira beliau lebih tua ya? Iya, tentunya karena Gyosunim sendiri adalah profesor atau bapak ibu dosen, seperti itu ya. Di sini kita tidak tahu apakah beliau itu laki-laki atau perempuan. Yang penting ya intinya Profesor Kim atau misalkan Bapak atau Ibu Kim, seperti itu. Nah, di sini tidak disebutkan nama mahasiswanya, tapi kita tahu di sini bahwa mahasiswa ini adalah mahasiswa asing. Saya akan bacakan satu persatu dari atas sampai bawah, nanti teman-teman bisa sambil menyimak ya. Kemudian kita akan melihat satu persatu arti maupun tata bahasa yang digunakan. Oke, saya akan mulai ya. 오늘은 식당에만 공부할게요. 내일 공부하러 올게요. Kemudian ada seperti smiley seperti itu ya. Jadi 공부하러 올게요 seperti itu. Kemudian Kim Gyosunim menjawab, 그래 어디서든지 공부하면 돼. 서울 다녀오느라 피곤할 텐데 좀 쉬고 있다가 공부해. 연락 고마워. Seperti itu. Kemudian dijawab, 선생님 지금 공부하러 와도 될까요? 사무실에서 괜찮아. 공부는 언제든 환영이지. 네, 감사해요. Seperti itu ya. Jadi di sini mungkin teman-teman pernah ya berchatting atau melakukan mengirim pesan seperti itu di chatting platform kepada Gyosunim atau Sonsengnim Anda, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contohnya bagaimana kita bisa menggunakan bahasa Korea dalam percakapan sehari-hari dengan pengajar kita, seperti itu. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Di sini mahasiswa A ini mengirim pesan. Nah, contohnya nih. 오늘은 식당에만 공부할게요. 내일 공부하러 올게요. Seperti itu. Jadi 오늘은 식당에만 공부할게요 itu berarti 오늘 itu apa? Hari ini ya. Jadi 오늘 itu adalah hari ini. Itu adalah penanda topik ya. Jadi topik yang dibicarakan adalah hari ini nih. Hari ini aku mau ngapain, seperti itu. Nah, 식당에만 공부할게요. 식당, ada yang tahu 식당 itu apa? 식당 adalah
restoran ya, atau warung makan seperti itu, tempat untuk makan. Jadi 식당에만 공부할게요. Di sini ada itu adalah partikel tempat ya. Jadi di kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa, kalau dalam bahasa Korea ini sendiri sebenarnya dia yang menunjukkan di tetapi yang tidak aktif. Jadi di situ kita tidak aktif dalam melakukan suatu kegiatan seperti itu harusnya. Tetapi nanti kita akan cek sendiri masing-masing ya. Man itu adalah hanya, jadi only gitu ya. Man 공부할게요. 공부하다 ini adalah belajar. Dan di sini kita melihat ada 문법 atau tata bahasa yaitu alkeo. Nah, kita lihat di sini alkeo itu apa kira-kira teman-teman? Ya, nanti kita bahas di bawah itu ada ya. Nah, sebenarnya harusnya kalau misalkan 공부하다 itu kan berarti kan kita melakukan kegiatan ya. Jadi melakukan kegiatan, kita belajar di suatu tempat. Nah, di sini di restoran atau di siktang, harusnya kalau melakukan sesuatu itu berarti partikelnya bukan tetapi eso. Makanya di sini ditulis ya, 오늘은 식당에만 공부할게요. Nah, man-nya itu salah. Yang benar adalah 오늘은 식당에서 공부할게요. Jadi harus pakai eso karena di situ teman-teman akan belajar. Jadi di siktang itu tidak hanya ada saja begitu ya, tetapi sedang belajar gitu, akan belajar kayak gitu. Nah, kalau misalkan ingin menggunakan berarti biasanya digunakan dengan kosakata yang berarti ada atau tidak ada. Misalkan 있다, 없다. jadi 식당에 있습니다. 식당에 있어요. Nah, itu benar ya. 식당에 없어요. Itu tidak ada di restoran atau tidak ada di restoran seperti itu. Itu boleh pakai Atau misalkan 식당에 가요. Pergi ke siktang. Nah, itu benar. Cuman kalau untuk yang 공부하다 itu dia belajar, berarti dia melakukan suatu kegiatan ya di situ ya, aktif gitu ya. Berarti pakainya eso. 식당에서 공부해요. Atau misalkan 식당에서 먹어요. 밥을 먹어요. Makan di restoran seperti itu. Jadi pakainya eso. Makanya di sini man-nya salah. Jadi mungkin maksudnya mahasiswa ini tuh hanya ingin belajar di restoran saja gitu ya. Mungkin bisa 식당에서만 gitu ya. Saya hanya ingin gitu ya. 식당에서만 mungkin. Cuman di sini dibenarkannya 식당에서 공부할게요. Jadi tidak ke tempat lain tetapi di siktang saja seperti itu. Nah, di sini sudah paham ya teman-teman ya. Jadi kalau eso misalkan 도서관에서 공부해요 atau misalkan 학교에서 공부해요 atau misalkan apa ya? 식당에서 tadi ya 밥 먹어요 seperti itu. Jadi eso itu sama-sama di dalam bahasa Indonesia tetapi di-nya itu dia aktif ya melakukan kegiatan seperti itu. Jadi jangan sampai ketukar antara dengan eso. Kalau yang di sini, 식당에서 공부할게요. Seperti itu. Oke, sampai sini tidak masalah ya. Nah, sekarang kita lihat nih, ada yang namanya 올게요. Ya, 올게요. Karena di bawahnya juga 내일 공부하러 올게요. Oke, 내일 공부하러 올게요. Kalau 오늘 itu adalah hari ini, besok apa? Besok adalah 내일. Jadi 내일 itu adalah besok. 내일 공부하러 올게요. Nah, 공부하다 itu sama-sama belajar ya. Tetapi di sini ada yang namanya 러 오다 atau 러 가다 seperti itu. Jadi verb atau kata kerja ditambah 러 gada atau 러 오다 itu adalah maksudnya pergi untuk. Jadi ada untuknya di situ. Jadi kita punya tujuan untuk melakukan sesuatu saat pergi. Jadi misalkan saya pergi untuk belajar atau saya datang untuk belajar seperti itu. Jadi tidak hanya belajar saja tetapi 러 오다, 러 가다 seperti itu. Nah, di sini salahnya adalah 공부하러 올게요가 아니라 bukan itu tetapi 공부하러 갈게요. Karena dia maksudnya saya mau pergi belajar. Kemana nih? Mungkin ke tempat si Kim Gyo-sunim itu ya. Nah, berarti kan dia tidak ada di tempat itu. Berarti kan dia belum ada nih. Nah, makanya pakainya yang gada. Nah, kadang kita suka bingung ya. Karena menurut kita, oh ya saya akan datang untuk belajar gitu kan. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu aneh ya. Tetapi maksudnya dia belum ada di situ. Kalau di Korea ini gada dan oda ini sangat penting. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan oda atau datang, berarti harus sudah ada di tempat yang dituju kayak gitu. Tapi kalau belum berarti pakainya gada. Seperti itu ya. Jadi 내일 공부하러 올게요 itu tidak kurang tepat, jadi tidak natural seperti itu ya, agak sedikit aneh gitu ya. Jadi harus diganti menjadi 내일 공부하러 갈게요.
Nah, galkeo di sini pakai gada atau pergi. Jadi saya besok akan pergi untuk belajar kayak gitu. Nah, elkeo di sini adalah tata bahasa yang menyatakan akan. Dia masa depan gitu ya, belum terjadi akan, tetapi dia sudah yakin kalau dia akan melakukan itu. Jadi saya pasti akan pergi untuk belajar gitu ya. Saya elkeo. Jadi bukan hanya elkoyeyo. Kalau elkoyeyo itu adalah yang akan saja. Kalau elkeo itu sudah yakin, dia sudah mau, sudah bertekad untuk melakukan itu. Jadi elkeo, saya akan melakukan itu. Like definitely, pasti seperti itu ya. Jadi 오늘은 식당에서 공부할게요. 내일 공부하러 갈게요. Jadi harusnya adalah seperti itu, kayak gitu ya. Oke, teman-teman, tidak masalah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa kalimat lagi yang digunakan oleh mahasiswa ini ya, mahasiswa A. 선생님, 지금 공부하러 와도 될까요? 사무실에서. Oke, kita lihat di sini. Yang kira-kira yang salah mana nih? Apakah dia mau ke samusil ya? Samusil adalah kantor. Jadi samusireso. Nah, tadi barusan kita belajar eso itu adalah di yang aktif. Jadi dia melakukan pekerjaan di situ ya. Jadi benar nih, dia sudah benar. samusireso seperti itu ya. Kita lihat di atasnya. 선생님, Bapak Ibu gitu ya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen. 지금 sekarang 공부하러 와도 될까요? Seperti itu ya. 공부하러 와도. Nah, dia sedikit salah lagi nih ya di sini. Harusnya kan pakai yang gada karena dia belum ada di samusil, dia belum ada di kantor, jadi dia belum nyampe di kantor nih, makanya pakainya yang gada. Jadi yang benar adalah 선생님 지금 공부하러 가도. Nah, 가도 seperti itu ya, 가도. Nah, kemudian 될까요? Apakah teman-teman sering mendengar ini bla 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 kayo? Yang benar adalah bla 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 kayo. Jadi ada realnya di sini ya. Nah, yang benar adalah duel kayo. Kemudian due-nya itu bukan pakai yang w, tetapi pakai yang oi ya. W yang oi yang dia bentuk dasarnya, dueda yang bentuk dasar, bukan yang dueo seperti itu ya. Jadi duel kayo seperti itu. Jadi kayo itu adalah boleh nggak gitu ya, atau misalkan dia ngajak seseorang, kamu mau makan nggak gitu ya, ayo makan yuk gitu, mogel kayo seperti itu, gal kayo sekarang pergi yuk kayak gitu, mau pergi nggak sekarang seperti itu ya. Jadi kayak ya, menanyakan dan kayak masih belum dilakukan, berarti kan dia masa yang akan datang seperti itu ya, akan kayak gitu ya. Nah, jadi yang benar bukan 선생님 지금 공부하러 와도 될까요? tetapi 선생님 지금 공부하러 가도 될까요? seperti itu. Jadi 가도 될까요? Nah, 되다 itu adalah sekarang pun boleh nggak kayak gitu ya. Jadi 선생님 지금 공부하러 가도 될까요? itu artinya Bapak Ibu sekarang boleh nggak pergi ke sana untuk belajar kayak gitu ya. Jadi pergi ke sana untuk belajar. 가도 되다. Misalkan 와도 되다. Kamu boleh datang sekarang kayak gitu. Atau misalkan 먹어도 되다. Boleh makan. Jadi pakai 아오도 되다. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi nanti bisa dicoba dipraktekkan dengan kosakata-kosakata yang lain seperti itu ya. Nah, kemudian yang di sini samusireso itu sebenarnya benar kalau dia menggunakan kosakata yang lain. Misalkan samusireso 공부해요. Saya belajar di kantor, di samusil. Tetapi di sini konteks tata bahasanya adalah 공부하러 가도 될까요? Berarti dia sedang mau pergi untuk belajar. Kira-kira boleh nggak pakai eso? Tidak boleh, karena eso ini adalah di tetapi yang aktif mengerjakan sesuatu ya. Kalau gada atau oda itu adalah dia pergi atau datang kan, berarti pakainya biasanya yang atau kalau dalam bahasa Korea bisa juga pakai lo. Jadi seperti ini. 사무실로 공부하러 가도 될까요? Nah, ro itu adalah ro atau ro itu sama dengan ya, jadi ke gitu ya, ke kantor seperti itu. Jadi harusnya 사무실로 공부하러 가도 될까요? Seperti itu. Kalau ini mahasiswanya mungkin lupa nih 사무실에서 gitu ya. Harusnya di atas ya langsung. 선생님 지금 사무실로 공부하러 가도 될까요? Atau misalkan 선생님 지금 사무실에 공부하러
가도 될까요? Seperti itu. Boleh pakai atau boleh pakai 로 seperti itu. Nah, bedanya 로 dengan 로 apa teman-teman? Kalau 로 itu berarti diakhiri dengan ada bacimnya karena di sini samusil. Ada real sebagai bacim atau huruf penutupnya ya, dia konsonan. Maka pakainya ro. Tapi kalau misalkan ro berarti dia diakhiri dengan huruf vokal. Contohnya misalkan ada kira-kira apa teman-teman? Saya kepikirannya semua ada konsonannya ya. Jadi misalkan Dehakyo itu adalah universitas ya. Dehakyo kan tidak ada ininya nih, tidak ada itunya ya. Dehakyoro itu juga sama-sama ya. Tapi biasanya juga ada yang pakai ero. Tapi di sini langsung saja pakai ro karena dia tempat pergi ke kayak gitu ya. Maaf kalau misalkan ero nanti beda lagi itu ada ro-nya yang beda kayak gitu. Jadi intinya di sini wado 될까요 bukan tetapi 가도 될까요. Kemudian 사무실에서 bukan tetapi menjadi 사무실로 atau 사무실에 seperti itu. Jadi di sini teman-teman harus memperhatikan ya antara oda, wayo dengan kata atau kayo. Jadi kalau teman-teman sudah ada di tempat itu berarti boleh pakai oda atau wayo. Tetapi kalau sedang mau pergi pakainya kata atau kayo seperti itu. Oke, tidak masalah ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini jawabannya dari Kim 교수님. Kim 교수님 bilangnya apa nih kira-kira? 그래, 어디서든지 공부하면 돼. 서울 다녀오느라 피곤할 텐데 좀 쉬고 있다가 공부해. 연락 고마워. Nah, kita bandingkan dengan yang digunakan oleh si mahasiswa ini. Mahasiswa ini dia pakai yo ya. Kemudian sebelumnya juga dia pakai 갈게요, 올게요 seperti itu ya. Tapi kalau yang 교수님 nggak ada yo-nya ya teman-teman ya. Berarti kalau yang tadi pakai aoyo itu dia yang 존댓말 atau maksudnya dia yang honorific, dia yang untuk hormat yang lebih tua seperti itu. Tetapi kalau yang digunakan oleh Kim 교수님 di sini, beliau tidak menggunakan yo, berarti ini adalah salah satu bentuk dari banmal atau kalimat yang tidak formal atau yang santai seperti itu, yang saya mau bilang tidak sopan, tidak sopan juga sih, tetapi dia bentuknya itu santai ya. Jadi bukan yang formal, bukan yang honorific atau yang hormat seperti itu. Karena beliau berbicara dengan orang yang lebih muda atau mahasiswanya, jadi boleh banget nggak usah pakai yo seperti itu. Kita lihat di sini ya, 그래 어디서든지 공부하면 돼. Nah, 그래 itu apa kira-kira? 그래 itu dari kata ya sama seperti 그래요 seperti itu, tapi nggak ada yo-nya. 그래, oke, baiklah seperti itu ya, baiklah. 어디서든지. Nah, 어디서든지 ini adalah dimanapun. Kalau ada denji itu berarti kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan pun gitu ya. 어디서든지, terus misalkan 언제든지, 언제 itu juga kapan ya. Jadi kalau 언제든지 berarti kapan pun. Kalau 어디서든지 dimanapun kayak gitu ya. 공부하면 돼. 공부하면 돼. Kalau tadi pakai yang aodo 돼, kalau yang ini 면 돼 itu boleh, sama-sama boleh ya. Kamu boleh belajar dimanapun kayak gitu. 공부하면 돼. Atau bisa juga ini dalam bentuk positif, boleh. Kalau misalkan tidak boleh, misalkan 공부하면 안 돼. Kayak gitu ya. 공부하면 안 돼요. Atau misalkan 먹으면 안 돼요. Nah, itu yang bentuk negatif atau yang tidak boleh kayak gitu. Oke, kemudian 공부하다 tadi sudah tahu ya, belajar ya. Nah, di sini yang kedua, 서울 다녀오느라 피곤할 텐데 좀 쉬고 있다가 공부해. Nah, 서울 다녀오느라. Di sini ada kata 느라. 느라 itu kayak, kamu sudah melakukan ini, jadi gitu ya. Jadi kayak maksudnya dia melakukan sesuatu yang sangat berat seperti itu. 서울 다녀오느라. Kamu udah berjalan-jalan di kota Seoul kayak gitu ya. 피곤할 텐데, makanya kamu capek kayak gitu ya. Maka dari itu 좀 쉬고 tuh kayak yang istirahatlah gitu ya, sebentar walaupun cuma sebentar kayak gitu ya. Istirahatlah, 이따가 공부해. 이따가 itu adalah nanti. Jadi 이따가 itu nanti, 공부해 maksudnya nanti belajarnya kayak gitu ya. Jadi ada 느라, kemudian 을 텐데, kemudian ada go di sini. 쉬고, go itu adalah dan atau kemudian seperti itu ya. Nah, jadi maksudnya biasanya kalau 느라 tuh misalkan kayak gini, 공부하느라 고생 많았어, 고생했어, 수고했어 kayak gitu ya. Atau misalkan
misalkan 준비하느라 kayak gitu ya. Atau misalkan 공부하느라, di sini 다녀오느라. Jadi biasanya pakai sesuatu yang dilakukan dengan sangat semangat sekali dan melakukannya itu dengan energi yang luar biasa kayak gitu. Jadi pakai nera kayak gitu. Jadi kamu udah berkeliling Seoul nih, makanya itu kamu bakal capek. Makanya istirahatlah dan nanti belajarnya gitu. Ittaga 공부해 seperti itu. Yolak 고마워. Nah, di sini yolak 고마워 itu adalah yolak adalah ngontak atau telepon atau ngechat seperti itu ya, mengontak seperti itu ya. 고마워 adalah terima kasih. Jadi seperti 고마워요, seperti 감사해요. Kalau tadi kan 학생nya atau mahasiswanya menggunakan 감사해요. Kalau yang di sini beliau menggunakan 고마워 atau banmalnya dari 고마워요 seperti itu. Terima kasih sudah mengontak aku, terima kasih sudah menghubungi aku seperti itu ya. Yolak 고마워. Ini kan beliau karena banmal jadi disingkat-singkat ya. Yolak misalkan 연락을 해줘서 고마워요 atau 연락을 해주셔서 감사해요. Seperti itu kan harusnya. Tapi beliau lebih santai ya. 연락 고마워 seperti itu. Jadi seperti apa namanya karena memang buat mahasiswanya jadi tidak perlu yang sangat sangat hormat kayak gitu. Jadi teman-teman sudah paham ya di sini ya arti dari jawabannya Kim Gyosunim ini ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ya. 오늘 사무실은 6시에 문을 닫아. 그러니까 스터디 하려면 그 전에 와서 하도록 해. 오케이. 아, 네, 알아주셔서 감사합니다. 근데 저희 해야 일이 있어서 오늘 못 와요. Nah, kita lihat juga di sini ada beberapa kosakata yang harusnya pakainya gada tetapi dia pakainya oda. Oke. Kita lihat dari Kim Gyosunim. Hari ini 사무실 kantornya tutup jam 6 kayak gitu ya. Makanya study 하려면 kalau kamu mau belajar atau mau study 그 전에 와서 sebelum itu datang 하도록 해. Jadi maksudnya usahakan datang sebelum itu. 도록 하다 itu kayak usahakan kayak melakukan sesuatu kayak gitu ya. 아, 네, 알아주셔서 감사합니다. Kira-kira benar nggak teman-teman di sini? 알아주셨어. harusnya 알려주셔서 ya 알려주셔서 감사합니다. Mungkin dia agak sedikit typo ya. 근데 저희 해야 일이 있어서 maksudnya 저희 해야 할 일이 있어서 오늘 못 와요. Kira-kira benar nggak? 오늘 못 와요. Tadi 올게요 kemudian 공부하러 올게요 harusnya diganti 공부하러 갈게요 kemudian 가요 seperti itu ya. Berarti yang di sini 오늘 못 가요 harusnya gitu ya. 오늘 못 가요 atau 오늘 못 갔어요. 월요일에 꼭 올게요. Nah, di sini dia sepertinya agak sedikit bingung ya antara oda dengan gada. Harusnya 월요일에 꼭 갈게요. 월요일에 꼭 가겠습니다. Pakai yang gada seperti itu. Jadi ingat-ingat teman-teman karena oda di sini digunakan ketika teman-teman sudah ada di tempat itu. Tapi kalau belum berarti pakainya gada seperti itu ya. 월요일에 꼭 갈게요. 월요일에 꼭 가겠습니다. jadi seperti apa harusnya? 오늘 사무실은 6시에 문을 닫아. 그러니까 스터디 하려면 그 전에 와서 하도록 해. 아, 네. 알려주셔서 감사합니다. 알려주셔서 감사합니다. 근데 저희 해야 할 일이 있어서 오늘 못 가요. 오늘 못 갔어요. misalkan gitu ya. 월요일에 꼭 가겠습니다. 월요일에 꼭 갈게요. Itu seperti itu juga bisa ya teman-teman ya. Jadi bukan 올게요 tetapi 가겠습니다 atau 갈게요. Jadi oda sama gada itu adalah bandepyeon ya. Jadi yang berlawanan tetapi kita harus memperhatikan kita di posisi mana nih kayak gitu. Sampai sini sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi teman-teman ini contoh dari percakapan antara mahasiswa dengan pengajarnya. Jadi teman-teman bisa melihat tadi isinya mahasiswa ini tuh pengen datang ke kantor ya untuk belajar tapi dia menggunakan oda terus ya, tapi harusnya pakainya gada seperti itu. Kita belajar juga tentang banmal, kemudian jondemal seperti itu. Bagaimana profesor ini atau Bapak Kim atau Ibu Kim beliau menggunakan yang banmal ya. Jadi tidak pakai yo, tetapi yang mahasiswanya menggunakan pakai yo kayak gitu karena menggunakan jondemal seperti itu. Dan kita belajar banyak sekali di sini tata bahasa dan juga kosakata yang baru mungkin buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih banyak.